Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara melakukan pengkodean data penelitian atau yang biasa juga disebut dengan coding. Yang dimana pengkodean atau coding ini yaitu adalah mengubah data menjadi berupa kode atau biasanya diubah menjadi bentuk angka. Contohnya itu apabila ada variabel jenis kelamin, kan itu jawabannya ada wanita, ada pria. Nah, pengkodean itu kita ubah menjadi angka. Jadi ibaratnya kalau perempuan itu kita ubah menjadi angka 1, prianya kita ubah menjadi angka 2. Jadi sekarang menjadi bentuk angka, yaitu ada angka 1 dan angka 2. Nah, itu adalah pengkodean atau coding. Nah, pengkodean atau coding ini itu biasanya dilakukan saat mau melakukan pengolahan data di aplikasi SPSS. Jadi, data yang diolah di aplikasi SPSS itu harus dalam bentuk angka. Makanya perlu dilakukan pengkodean atau coding ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan saya sudah membuat Google formulir, yang dimana di sini saya kasih 2 pertanyaan untuk contoh saja, yaitu ada jenis kelamin dengan jawabannya itu wanita sama pria. Kemudian pendidikan jawabannya SD, SMP, SMA. Nah, ini nanti diisikan oleh responden, jadi disebarkan, diisi oleh responden. Nah, di sini sudah diisi sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana caranya kita menyimpan jawaban yang telah diisi ini? Caranya teman-teman, kita akan menyimpannya ke dalam bentuk Excel. Teman-teman tekan pada bagian titik 3 yang di sini. Kemudian pilih tujuan jawaban. Nah, teman-teman pilih buat spreadsheet baru. Nah, kalau teman-teman masih baru dibuat Google formulirnya, itu dibuat spreadsheet baru dulu. Kalau teman-teman sudah pernah membuat spreadsheet-nya untuk Google formulir yang teman-teman buat, maka teman-teman bisa pilih yang di bawah ini, pilih spreadsheet yang sudah ada. Nah, karena ini saya masih baru, jadi saya pilih yang buat spreadsheet baru. Kita buat. Nah, setelah dibuat spreadsheet-nya, teman-teman tekan yang warna hijau ini untuk masuk ke Google Spreadsheet. Nah, di sini kita masuk ke Google Spreadsheet. Tunggu loading terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa lihat data penelitian yang tadi sudah diisi sebanyak 10 kali. Di sini ada 10 data. Ini ada waktu pengisiannya, kemudian ada variabel jenis kelamin, kemudian ada variabel pendidikan. Ini jumlah respondennya ada 10. Dilihat ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita menyimpan dalam Excel? Jadi caranya itu teman-teman pilih tab file, kemudian teman-teman pilih download, pilih yang Microsoft Excel. Ini cara untuk menyimpan ke dalam Excel. Nah, ini sudah terdownload. Teman-teman buka saja aplikasinya. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Oke, ini yang untuk timestamp, kemudian ada jenis kelamin, ada pendidikan. Ini teman-teman bisa hapus saja untuk yang timestamp. Kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, delete. Nah, oh ya, teman-teman bisa kasih nomor responden. Ini supaya membantu untuk teman-teman lihat jumlah respondennya teman-teman. Jadi kita berikan kolom di sebelah kiri. Blok terlebih dahulu, kemudian insert cell. Oke, sudah bertambah 1 kolom di sebelah kiri. Nah, ini kita isikan
nomor responden. Nomor responden 1, 2. Caranya teman-teman untuk membuat nomor yang cepat itu ketikkan dulu 1, 2, kemudian di blok teman-teman tarik dari ujung kanan bawah, tarik ke bawah. Oke, maka otomatis akan terbuat angkanya dari 1 sampai 10. Ini sesuai dengan seberapa jauh teman-teman tarik tadi. Nah, teman-teman di sini lihat ada 10 respondennya. Kita rapikan dulu sedikit. Kita bold untuk dulunya. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengkodean atau coding. Nah, pengkodean atau coding dari saya sendiri itu ada 2 caranya. Yang pertama menggunakan find and replace, itu untuk cara yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan rumus Excel atau fungsi if, itu untuk cara yang kedua. Nah, untuk melakukan pengkodean atau coding, sebelumnya teman-teman sebaiknya itu kita tuliskan dulu kodenya apa-apa saja yang mau dibuat. Ini berguna supaya teman-teman itu tidak lupa untuk angka-angka nanti yang sudah digantikan. Jadi kita buat untuk yang variabel jenis kelamin. Oke, untuk variabel jenis kelamin, teman-teman tuliskan di lurusannya ini kolom jenis kelamin di bawahnya. Jadi di sini kan untuk yang jenis kelamin ada wanita, ada pria. Yang wanita saya mau kodekan jadi angka 1, kemudian yang pria saya ubah jadi angka 2. Nah, tuliskan apa saja kodenya tadi. Wanita kita ubah menjadi angka 1. Kemudian yang pria kita ubah menjadi angka 2. Angka 2. Kemudian untuk variabel pendidikan. Untuk yang pendidikan ini ada SD, ada SMP, sama ada SMA. Untuk pendidikan ini termasuk variabel ordinal. Kalau yang ini tadi nominal. Untuk yang jenis kelamin ini nominal, kalau yang pendidikan ini ordinal. Bedanya itu kalau ordinal dia memiliki tingkatan. Artinya contoh kalau untuk variabel pendidikan, SD itu dia kalau dibandingkan dengan yang SMA, maka yang SMA ini pendidikannya bisa dibilang lebih tinggi daripada yang SD. Jadi ada tingkatannya. SD, SMP, SMA itu memiliki tingkatan. SD di bawahnya SMP, SMP di bawahnya SMA, dan SMA itu yang paling atas. Makanya untuk pengkodeannya untuk yang SD itu 1. Kemudian kalau yang SMP itu 2, SMA itu 3 karena dia lebih tinggi. Kita ubah SD ini 1, kemudian SMP 2, kemudian kalau SMA 3. Kalau yang tadi jenis kelamin ini kan nominal, dia tidak memiliki tingkatan. Wanita sama pria kita tidak bisa bilang kalau wanita itu lebih dari pria atau pria lebih dari wanita. Nah, ini makanya disebut dengan data nominal. Jadi dia cuman dikategorikan biasa saja wanita, pria, tanpa ada tingkatannya. Walaupun di sini ada angkanya 1, yang ini 2, tapi dia tidak memiliki makna bahwa yang pria ini lebih dari wanita. Tidak bisa seperti itu. Makanya cuma yang ini aja. Pendidikan SD, SMP, SMA. Ini teman-teman perlu tahu nominal, ordinal itu untuk nanti saat di aplikasi SPSS. Nanti ada untuk diaturnya itu. Oke, sekarang setelah kita membuat kodenya yang akan kita ganti nanti. Jadi teman-teman sudah buat itu lurusannya, jadi jenis kelamin dituliskan di sini, pendidikan tuliskan di sini, supaya teman-teman ingat apa nanti kodenya. Nah, kita masuk untuk cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu find and replace. Nah, caranya teman-teman blok terlebih dahulu. Caranya untuk blok yang cepat teman-teman tekan Ctrl Shift dengan panahnya. Panah ke arah mana teman-teman mau blok.
karena saya mau blok ke arah bawah, jadi saya tekan panah ke bawah. Nah, maka akan ke blok. Nah, setelah di blok ini, ketekan. Nah, setelah di blok, kita mau ubah. Jadi, tekan Ctrl F. Masuk ke replace. Kemudian, kita mau ubah wanita menjadi angka 1, pria menjadi angka 2. Pertama yang wanita terlebih dahulu. Wanita. Kita ubah menjadi angka 1. Nah, di sini sudah terubah, ada 5 yang terganti. Kemudian pria menjadi angka 2. Pria saya ubah menjadi angka 2. Oke. Ya, jadi di sini sudah terubah teman-teman, untuk yang wanita jadi angka 1, yang pria jadi angka 2. Itu untuk cara yang pertama, menggunakan find and replace. Sekarang untuk yang cara kedua, ini menggunakan fungsi if. Jadi caranya untuk membuat fungsi if seperti biasa, sebelum kita memulai rumus di Excel itu tekan sama dengan, kemudian fungsi if buka kurung. Nah, teman-teman perhatikan, fungsi if ini di sini diminta ada logical test, kemudian ada value if true, kemudian ada value if false. Jadi apabila logikanya betul, itu kita mau kasih apa. Kalau logikanya salah, kita kasih apa. Nah, jadi kita buat dulu logikanya. Logika yang akan kita uji, dia benar atau salah. Nah, jadi if jika sel C2, jika sel C2 ini sama dengan SD. Nah, kalau untuk berupa karakter huruf itu teman-teman gunakan tanda petik SD. Nah, jika sel C2 itu sama dengan SD, titik koma, kita ganti dia menjadi angka 1. Nah, kemudian titik koma. Nah, kita tidak memberikan value-nya jika salah, tapi kita membuat rumus untuk yang lainnya, untuk yang SMP dan SMA. Ini kan kalau C2 itu sama dengan SD 1. Kemudian kita buat lagi rumus if lagi. If buka kurung, logikanya jika S2, jika C2 ini sama dengan SMP, ini teman-teman kasih tanda petik. Sama dengan SMP, titik koma, nilainya 2. Kemudian titik koma lagi. Fungsi yang berikutnya, jika sel C2 ini sama dengan SMA, pakai tanda petik SMA, titik koma, kita ubah menjadi angka 3. Nah, setelah kita buat rumusnya teman-teman, kita tutup kurung. Ini untuk yang pertama, tutup kurung yang kedua, kemudian tutup kurung yang ketiga. Jadi ada 3 kali tutup kurungnya. Kemudian enter. Nah, maka akan otomatis dia berubah menjadi angka 1. Karena di sel C2 ini dia SD. Kalau SD itu 1. Nah, sekarang kita mau buat ke bawah. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu, setelah itu kita tarik. Ini supaya cepat untuk membuat rumus sesuai dengan yang kita buat di awal. Kita tarik. Maka otomatis di sini SD berubah jadi angka 1, SMP berubah jadi angka 2, kemudian SMA berubah jadi angka 3. Nah, itu untuk cara yang kedua teman-teman, menggunakan fungsi if. Ini teman-teman pindahkan angkanya ke sini. Caranya teman-teman blok, Ctrl Shift panah ke bawah supaya cepat. Nah, setelah di blok,
copy, Ctrl C, kita pastekan di sini. Tapi teman-teman jangan langsung Ctrl V. Kalau teman-teman langsung Ctrl V, maka tadi itu yang tercopy rumusnya. Jadi bukan angkanya ini teman-teman, tapi rumusnya ini yang akan tercopy. Nah, caranya supaya nilainya saja ini yang tercopy, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih ini, value. Atau teman-teman bisa juga di sini pastenya, teman-teman pilih yang ini. Nah, maka di sini terpastenya itu nilainya. Nah, sekarang ini teman-teman bisa hapus. Oke, ini sudah terganti, jenis kelamin, pendidikan sudah, ini untuk kodenya. Begitupun kalau teman-teman mempunyai variabel itu mungkin ada banyak, teman-teman bisa juga kasih kode lagi di bawahnya apa, baru diubah teman-teman, itu supaya nanti teman-teman itu tidak bingung ini nanti variabel jenis kelamin ini satu ini apa, dua ini apa. Kalau teman-teman sudah buat di awal apa kodenya, teman-teman bisa ingat kembali. Ini untuk memudahkan, untuk membantu. Terus teman-teman juga bisa kita tambah dulu sel, tambah barisnya satu di atas. Nah, biasanya itu kita ini ganti, kalau jenis kelamin kita berikan lambang, untuk variabel jenis kelamin kita berikan lambang S1. Kemudian untuk pendidikan kita berikan lambang S2. Ini juga salah satu trik teman-teman untuk memudahkan nanti saat dilakukan pengolahan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti data inilah yang teman-teman akan masukkan di aplikasi SPSS untuk dilakukan pengujian atau dilakukan analisis data. Nah, mungkin video berikutnya bisa saya berbagi juga cara untuk melakukan input data di SPSS. Tapi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat dan semoga teman-teman yang melakukan penelitian diberikan kemudahan dan kelancaran skripsinya. Semoga sukses terus. Mungkin sekian dari saya.